Oke. Mungkin lu yang lain dulu ya bentar ya. 2230 atau 2228 lah mungkin. Kalau misalnya mau informasi selengkapnya, jangan ngandelin semua. Ini bisa mulai aja ya. 1 menit lagi kali ya. Baik, mulai aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat kawan-kawan semua yang udah nyempatkan hadir. Di sini kita mau sedikit membahas tentang UTS ya, UTS Pak Jalil tentang Syariah Islamiyah Ulumiyah ya, yang suruh nerjemahin. Nah, mungkin di sini nggak nerjemahin ya kawan-kawan, mungkin lebih ke, kan Pak Jalil bilang tuh kemarin kalau misalkan teks ini kita terjemahin pakai bahasa kita sendiri. Nah, jadi di sini istilahnya menjelaskan apa sih maksud dari teks ini begitu kira-kira. Mungkin nanti bahasanya bisa kawan-kawan tulis sendiri. Mungkin langsung aja ya buat teman saya, Afrian. Yuk, Yan. Jangan. SSI aja, cuma nanya gini. Kalau kan mau kapan? Gue jawab kan, Agustus, Desember. Karena, ditanyain Pak Usep, udah gitu doang. Komunikasi macam apa? Iya. Karena gue nggak bahas keuangan kan, jadi cuma mau menyesuaikan sesuai pengalaman. Nggak ada bahasa-bahasa. Ya, Afrian. Halo, Im.
Yuk. Kamu di mana? Ini gimana Im? Langsung dibaca. Boleh atau kayak pengajian-pengajian kitab itu deh. Nanti baca beberapa nanti langsung kamu jelaskan. Belum persiapan juga nih. Sorry kalau ntar ada yang nggak tahu mufradatnya ya. Ntar dicari bareng aja. Oke. Gimana langsung mulai aja? Boleh. Tapi sebelumnya nih kelihatan enggak Yan? Share screen-nya Yan. Kelihatan. Kelihatan. Oke, lanjut Yan. Ini ruhosun sababuha al-hajatu itu ya kali. Iya, dari situ Yan. Sampai ini terakhir. Iya, sampai ila dzalika. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Dibaca dulu ya. Ruhosun sababuha al-hajatu. Ruhsoh yang disebabkan oleh hajat atau kebutuhan. Mungkin sebelumnya itu ya ruhosun sababuha ad-daruroh mungkin ya. Iya, Yang disebabkan oleh keadaan darurat. Wal hajatu nau'ani amatun wa khosatun wa kullun minhuma yurahhisu min ajlihi. Hajat, kebutuhan itu ada dua macam. Yang pertama hajat yang bersifat umum, yang kedua yang bersifat khusus. Dan keduanya itu bisa yurohisu menyebabkan rukhsah gitu min ajlihi karena sebab adanya hajat itu gitu. Fal uqudu allati ja'at ala khilafil qiyasi au waqa'a istisna'uha min usulin mamnu'atin. Jadi akad yang datang ja'at atau akad yang dia berjalan membedai kias gitu. Contohnya ada di bawah ntar. Atau dia terkecuali, istisna'uha itu berarti dia terkecuali dari prinsip-prinsip jual beli yang terlarang gitu. Contohnya apa? Kasalami wal ja'li wal mugharasati wal musaqati wal qurdi wal qirodi wal wasiyati wa ma syabahaha innama waqa'a at-tarhisu fiha lihajatin nasi umuman ilaiha. Jadi akad-akad tadi yang disebutkan itu pada dasarnya itu menyalahi qiyas. Kenapa demikian? Karena seperti salam itu kan akad jual beli ya. Akad jual beli itu harus ada barangnya gitu. Harus kalau di fikih Syafi'iyah kan takobut, ada uang, ada barang gitu. Tapi kalau salam itu kan bayar dulu tapi barangnya belum datang. Itu diperbolehkan karena hajatun nas umuman ilaiha. Karena ya manusia secara umum itu udah butuh pada akad salam. Al-ja'li itu ju'alah kayak sayembara gitu. Terus al-mugharasah, mungkin ini mugharasah sinominya muzaro'ah akad apa ya pertanian gitu. Wal musaqoh sama, tapi musaqoh tuh bedanya kayak orang yang punya akad menyiram gitu bahasanya. Kayak orang punya pohon, punya kebun, pohon kurma misal, dia mempekerjakan seorang untuk menyiram tanamannya. Nanti akan dibagi
rata hasilnya itu musaf. Wal qardu itu hutang piutang, wal qirodu kirot investasi, wal wasiyah wasiat, dan akad-akad yang sama seperti itu merupakan akad yang diperbolehkan walaupun pada dasarnya itu menyalahi kias, akan tapi diperbolehkan karena hajatun nas. Waqad ittafaqal fuqaha'u ala annama yubahu daf'an lid-dorori yubahu daf'an lil hajati. Ulama fikih bersepakat bahwasanya sesuatu yang diperbolehkan karena daf'an, mencegah dari, ya, mencegah lid-doror. Lid-doror disebabkan oleh doror. Doror itu bahaya, ya. Maka diperbolehkan pula daf'an lil hajah karena mencegah yang disebabkan oleh hajat. Contohnya ai inna hadhihi sabatat hukman mislul ula. Maka hukum yubahu daf'an lil hajat ini sesuatu yang diperbolehkan karena adanya hajat itu dihukumi seperti daf'an lil doror yang pertama tadi. Illa anna hukmal hajati mustamiratun, kecuali hukumnya hajat itu mustamirah, terus menerus. Kalau darurat itu kan dalam keadaan tertentu, dalam kondisi tertentu itu baru diperbolehkan. Kalau hajat itu ya udah jadi kebutuhan manusia yang terus menerus gitu. La siyama idza kanat amatan. Terlebih apabila hajat itu amatan yang ya secara umum manusia butuh pada kebutuhan tersebut seperti akad salam tadi. Wa hukmud darurati mauqutun bimuddati qiyamiha. Dan hukumnya darurat apa ya? Ya darurat tadi, rukhsah yang disebabkan oleh darurat itu kan hanya tergantung pada masa terjadinya darurat itu. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Oleh karena itu, maka darurat, kejadian yang mendesak gitu, ya dia dihukumi atau diukur, tuqaddaru itu diukur dengan ukurannya darurat itu. Misal cuman ya kebutuhannya makan sedikit, ya dia diperbolehkan untuk makan sedikit itu, gak sampai kenyang gitu. Kama tamma al-ittifaqu bainahum ala annal muharramat nau'ani. Sebagaimana pula ada kesepakatan dari ulama fuqaha bahwasanya muharramat itu sesuatu yang diharamkan ada dua macam. Muharramatun li zatiha, yang diharamkan karena zatnya, wa muharramatun li ghairiha, yang diharamkan karena luar zatnya. Fal ula la yurahhasu fiha adatan illa min ajalil muhafadzati ala maslahatin daruriyah. Yang pertama yaitu darurat izatiha itu biasanya enggak mendapat rukhsah illa kecuali karena menjaga maslahat daruriyah. Maslahat daruriyah tuh yang tadi kayak sekiranya kalau dia meninggalkan melakukan itu, dia akan binasa, akan meninggal gitu. Misal di hutan enggak menemukan makanan, terus yang adanya cuman barang haram seperti babi, itu kan udah darurat gitu. Jadi dia boleh memakan babi itu untuk hanya bertahan hidup, nggak sampai kenyang gitu. Wasaniyatu yurahhasu fiha min ajlil muhafadzati ala maslahatin hajiyatin. Dan yang kedua itu yaitu maslahat muharramat liwatiha li ghairiha, muharramat yang disebabkan oleh hal yang eksternal gitu. Yurakhasu fiha min ajlil muhafadzah ala maslahatin hajiyatin. Itu hanya diberikan rukhsah karena adanya maslahat hajah, maslahat yang bersifat kebutuhan gitu. Ala annahu la mani'a min an tu'amalu hadhil mu'amalah al-ula walau fi ba'dil halak. Seperti keadaan yang pertama tadi gitu. Enggak ada larangan untuk bertransaksi muamalatul ula walau fi ba'dil halat, walaupun dalam beberapa kondisi.
wa ala hadzal asasi wa ma qablahu ja'at al-qaidah al-fiqhiyah. Dan atas dasar prinsip ini dan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip mungkin ruhusun sababuha ad-darurah, maka muncullah kaidah fikih al-hajah tunazzalu manzilatal darurah. Hajat itu ya menempati kedudukannya darurah, sama-sama mendapat rukhsah gitu. Qaulallahu ta'ala, ini ayat Al-Qur'annya bisa diartikan sendiri ya. Saya juga takut banget dengan Al-Qur'an. Ini tentang ayat mengelola harta anak yatim gitu. Langsung aja, kana hunaka harajun wa masyaqqatun kabiratun fi mukhalatati malil yatim. Di ayat itu ada haraj. Haraj itu apa ya? Dosa atau larangan gitu. Wa masyaqqatun, dan masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan yang besar di dalam mencampur harta anak yatim. Fa khaffafallahu ta'ala hadhil masyaqqata wa jawwaza mukhalatata malil yatimi bi syarti ay yakuna dzalika ke atas sedikit. Lah ya, fi solihil yatim. Jadi karena ada masyaqqah, jadi kalau orang yang mendidik atau yang mendidik anak yatim itu kan, misal orang tuanya meninggalkan wasiat atau harta, itu hartanya kan harus dipisah di Al-Qur'an. Akan tapi itu bagi penanggung anak yatimnya itu kan mungkin ada kesulitan gitu untuk memisah harta dirinya dengan harta peninggalan orang tua anak yatim itu, maka diberikan rukhsah oleh Allah gitu. Fi solihil yatimi, asalkan syaratnya ya karena kemaslahatan anak yatim itu syaratnya. Waqad khaffafallahu wa rafa'al haraj wa syiqqah wal anata anhum wa dzalika lil hajati ila dzalika. Jadi Allah telah meringankan, memberikan keringanan ya. Wa rafa'al haraj, dan mengangkat atau menghilangkan larangan gitu. Wa syiqqah, yaitu syiqqah kesulitan, wal anat sama anhum dari mereka penanggung anak yatim, lil hajati karena hajat, karena kebutuhan, ila zalika, yaitu dengan ini ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu yasta'dzinakum alladzina malakat aymanukum alladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat, itu sampai wallahu alimun hakim. Itu nanti terjemahnya bisa dicari sendiri. Jadi amarat asyari'atu al-islamiyatu ar-rijal wan nisa alladzina yakhdimuna ar-rajula fi baitihi. Jadi di ayat ini syariat memerintahkan seseorang laki-laki dan perempuan yang yahdimuna ar-rajula, yang dia menjadi khodimnya, yang menjadi pelayan dari seseorang, fi baitihi, di rumahnya orang itu. Bagaimana? Wa amaru kadzalika al-atfal minal mamlukina. Demikian memerintahkan juga kepada anak-anak budak. Mungkin yang pertama ar-rijal wan nisa alladzina yahdimuna ar-rajul, itu mungkin memerintahkan kepada budak yang bekerja ketuanya gitu, dan anak-anaknya, wal atfal alladzi yuhsinunal wasfa, dan anak-anak kecil yang yuhsinunal wasfa, yang dia memiliki perangai yang baik gitu. Dengan apa? Bil istizan fi hadhihi saat as-salasi, yaitu memerintahkan untuk meminta izin di dalam 3 waktu itu untuk masuk ke rumah tuannya gitu. Walaysa alaihim junahun, akan tapi mereka diperbolehkan gitu. Mereka enggak punya dosa ba'da hadhihi saat as-salasi,
setelah tiga waktu ini, setelah di luar waktu 3 waktu itu, mereka boleh masuk tanpa izin gitu. Qabla sholatil fajri, yaitu sebelum sholat subuh, wa ba'da sholatil zuhri, setelah sholat duhur, wa ba'da sholatil isya'i, dan setelah sholat isya. Ayat hulu bi ghairi izni dzalika. Karena ya untuk masuk rumah tuannya tanpa izin, lil hajati, karena ada hajat gitu. Ini mungkin contoh yang kedua. Qala Allahu ta'ala wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun ay yadna thiyabahunna ghayra mutabarrijat, apa itu? Mutabarrijatin bizinatin wa ay yasta'fifna khairul lahun wallahu samii'un alim. Ini contoh yang ketiga. Bawah Im. Kelihatan ya. Yang ketiga contohnya amarat asyari'atul islamiyatu bil istitari wal hashmati lin nisa. Jadi dari ayat tadi dipahami bahwasanya syariat memerintahkan untuk istitar. Istitar itu menutup diri ya. Wal hashmah ya sama menutup diri bagi perempuan. Amallati qad ya usna minal bu'ulati wala yatma'na fil azwaj walaysa alaihinna harajun wala ismun ayyadna alquna alladhi yakunu fawqal khimari warida alladhi yakunu fawqas siyabi idza kana ma tahtahu minas siyabi satiran wadzalika lil hajati ila dzalik. Bentar, ini mufradatnya nggak tahu juga. Qad ya usna. Apa qad ya usna itu? Yan, dicari ke Munawir dulu Yan. Di sini asinaya sana Yan. Itu ada berubah rasa, bau, dan warna. Terus kalau asinar rojulu ada masuk dalam sumur kemudian pingsan karena bau basi. Terus ada lagi asanali, itu menyepak, ada menetapkan untuknya juga. Ketemu Yan? Putus asa bukan? Ya isna itu monopos ya. Minal bu'ulah. Bu'ulah itu artinya bu'ul itu suami. Jadi orang yang nggak punya itu lagi, apa ya, mungkin udah tua gitu ya.
qad ya'isna minal bu'ulah. Dia udah menopause, wala yatma'na minal azwad, enggak pengen, enggak toma'a itu kan pengen gitu, enggak pengen suami lagi, fil azwad itu enggak pengen menikah gitu. Ya udah tua, gimana sih kalau udah tua? Falaisa alaihinna harajun wala ismun ayyadunal kina. Dia enggak apa-apa, enggak ada dosa bagi mereka, wala ismun, enggak, ya haraj sama ismun itu sama, untuk meletakkan serubung, kina itu ya kerudung mungkin, allazi yakunu fawqal himar, yang berada di atas khimar. Bentar. Oh iya, jadi kalau orang yang udah, perempuan yang udah tua, yang udah menopause, itu boleh ya meletakkan apa, kina allazi yakunu fawqal himar. Apa ya, kerudung. Kina tuh kerudung ya di sini. Yang berada di atas khimar. Khimar tuh kerudung juga. Warida allazi yakunu fawqas siyab, dan selendang yang berada di atas pakaian gitu. Idza kana ma tahtahu minas siyab satiron, kalau asalkan pakaiannya itu menutupi badan. Wadzalika lil hajati ila zalika. Itu diperbolehkan karena ada kebutuhan untuk melakukan itu. Mungkin ini melepas ini ya, bukan melepas kerudung sih. Kina tuh apa? Kurang paham juga. Kalau di kamus tuh kudung ya, sama cadar juga. Atau mungkin dari kawan-kawan ada yang tahu atau juga ingin menanyakan yang tadi dijelaskan tadi? Nggak apa-apa, nanya aja. Oh iya betul. Tadi jadi perempuan yang udah tua, yang udah terhenti haidnya ya, udah menopause dan tidak pengen kawin lagi, jadi mereka diperbolehkan ya menanggalkan kerudungnya gitu, kerudungnya, asalkan itu ghairu mutarob bijatin bizinatin,
asalkan enggak menampakkan perhiasan. Perhiasan tuh bagi ya mungkin tubuhnya gitu. Itu diperbolehkan karena mungkin ada kebutuhan dari perempuan tua itu. Mungkin itu Im. Oke. Mungkin dari teman-teman semua yang mau bertanya, silahkan, nggak apa-apa. Yang belum dipahami dari yang nomor 2 tadi, dari rukhosun sababuha al-hajah sampai wadali kali hajatin ila dzalik. Gimana kawan-kawan? Yang belum dipahami mungkin produknya atau penjelasannya. Mbak Im izin minta ulang jelas tentang anak yatim itu tadi boleh nggak? Oh iya, yang Ayat Arjun penjelasan itu. ayat yang pertama tadi masih kurang mudah. Mungkin Yan langsung Yan bisa ya, yang dari ayat pertama Yan. Oh, yang ayat pertama tadi itu kan yas'alunaka 'anil yatama kul islahul lakum khairun wa iyyu khalitukum wa iyyu khalituhum fa ikhwanukum. Artinya dalam mengelola harta anak yatim di ayat itu diperintahkan untuk memisah antara harta anak yatim dengan ya harta dirinya sendiri, itu harta pribadi lah, karena mungkin ada masyakoh, ada kesusahan gitu untuk memisah, jadi nggak apa-apa itu dicampur asalkan demi kemaslahatan anak yatim itu gitu. Itu bisarti ayyakuna dzalika fi solihil yatimi, disyaratkan ya demi kemaslahatan anak yatimnya. Waqad khaffafallahu wa rafa'al haraj wasyikka wal anat alaihi anhum wa dzalika lil hajati ila dzalika. Ya Allah udah mengangkat hukum larangan mencampur itu ya karena lil hajati, karena ada hajat, ada kebutuhan dari ya kafilul yatimnya, penanggung anak yatimnya itu. Mungkin begitu. Gimana Fitri? Iya, udah jelas kok Im. Makasih ya. Dari teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi? Mau nanya, Pres. Yuk, Bel lanjut. Dan Kira-kira Abang Afrian ini berapa lama belajar bahasa Arab sampai bisa jago begini? pertanyaan begitu lagi, Bel. Ntar bisa lah Bel ngopi-ngopi Bel. Waduh, saya mondok lebih lama Baim, Bang. Baim tuh Oh. 6 tahun mondok dulu. Saya mah baru 3 tahun. Tuh artinya berarti Abang tuh lebih jago gitu, baru 3 tahun aja udah sejago ini, Bang. Gitulah ibaratnya mah. Ya enggak, Bang, ini Baim lebih banyak tahunya ini. Yuk, Bel mungkin deh tanya lagi, Bel. Atau yang lain?
Yan, mungkin mau nanya nih Yan. Dari sini Yan. Yang paragraf kedua tuh. Dari sini. Yan. Mungkin bisa dijelaskan ulang Yan. Yang mana, Im? Kama tamal ittifaku. Oh, bismillah ya. Ini pemahaman aneh aja ya. Tadi kan sebelum itu disebutkan kalau hukumnya maslahah haji ya, itu seperti hukumnya maslahah doruriyah gitu. Jadi kebutuhan itu sama-sama memperoleh keringanan hukum gitu. Dari ya sama seperti keadaan darurat, sama-sama memperoleh keringanan. Itu kan hubungannya dengan perbuatan atau sesuatu yang haram gitu. Ada hukum asalnya, dia haram, sesuatu itu haram, akan tapi karena adanya hajat atau darurat, ntar hukumnya ini bisa berubah menjadi boleh gitu. Jadi tamal ittifaqu bainahum ala annal muharramat nau'ani. Jadi ada kesepakatan dari ulama fuqaha, sesuatu yang haram itu ada dua macam. Haram secara zatnya, dari sononya emang udah haram, dan haram karena faktor eksternal gitu. Contoh kayak ya mungkin barang secara zatnya itu enggak haram, kayak sendal, tapi kalau cara make cara dapatnya melalui gosok itu kan jadi haram di ghairiha. Nah, kalau haram li zatiha, fal ula la yurahsu fiha adatan, haram li zatiha yang dari sononya emang udah haram itu sama sekali enggak ada rukhsah gitu, kecuali dalam keadaan darurat, illa min ajril muhafadzah ala maslahatin daruriyatin, kecuali dalam keadaan darurat. Seperti katanya tadi, makan babi gitu di hutan, kalau emang nggak ada makanan selain itu boleh. Dan yang kedua, haram karena faktor eksternal kayak gosok sandal tadi itu di yurakhasu fiha min ajril muhafadzah ala maslahatin hajatin. Itu mendapat keringanan untuk melakukan hal haram itu kalau emang ada hajat gitu, kalau emang ada nggak harus darurat ya. Kalau yang kedua ini nggak harus darurat, hajat aja, kebutuhan aja, itu kan boleh melakukan sesuatu yang haram itu gitu. Ala annahu la mani'a min an tu'amala hadhil mu'amalah hadhihi mu'amalatul ula walau fi ba'dil halat. Ya itu seperti yang kedua ini seperti hukum melakukan yang tadi itu mu'amalatul ula, transaksi atau perbuatan yang pertama tadi itu, seperti hukumnya makan babi. Bedanya apa? Walau fi ba'dil halati. Kalau yang haji ya, haji itu kan biasanya tetap ya terus menerus gitu. Jadi selama manusia itu butuh terhadap
melakukan itu seperti jual beli salam, itu boleh melakukan hal yang diharamkan itu. Berbeda halnya dengan darurat. Darurat itu ya cuman dalam batas ya kedaruratannya. Kalau dia udah nggak darurat, tetap kembali ke hukum asal, nggak boleh gitu. Bedanya hajat sama darurat. Nah, dari ini, wa'ala hadzal asas, dari prinsip dasar ini, maka muncullah kaidah fikih al-hajatu tunazzalu manzilata darurat. Hajah itu menempati kedudukannya darurat gitu, sama-sama memperoleh keringanan hukum kalau emang ada maslahat. Mungkin begitu, Im. Dari yang lain mungkin ada pemahaman yang beda gitu. Ya, mungkin dari yang lain ada yang mau nanya lagi atau menambahkan juga, dipersilakan. Yuk. Mungkin dari kawan-kawan ada yang belum jelas dari penjelasan tadi dari awal mungkin. Atau juga mau nanya i'rabnya sekalian juga boleh. Mungkin kalau ditunggu sampai jam berapa nih? 2 menit lagi mungkin ya. Kalau nggak ada yang bertanya bisa kita cukupkan. Mungkin kalau sudah nggak ada lagi bisa kita cukupkan saja ya. Terima kasih juga buat Afrian yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu dalam memahami teks ini. Dan juga masih juga buat kawan-kawan semua yang hadir. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wa ja'alanallahu min ahli ilmil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan makasih ya Yan. Makasih Yan. Makasih ya. Makasih Bang ya. Makasih Bang. Sehat selalu. Sulis mau rekamannya ya. Sulis mungkin bisa di stop aja di rekamannya nanti bisa gitu.
Tadi ada yang belum dipahamin nggak? Yang si join. Cukup, Pres. Jadi sulis. Ini gue kalau nge-stop dari gue ini kan gue co-host. Itu tetap kesimpan kan ya? Belum nyoba Gimana, Pak? sih. Hah? Belum pernah nyoba. Tulisnya kemana emang? Okta Tadi kan gua- pernah didik dia, Okta. Apaan sih lu? Kagak. Masih paham dong anak Livia. Kagak. Jangan begitu, Bob. Lu bok-bok nah gue Okta. Ya Allah. Tadi gue mau nanya gini tau Im. Bang, bisa langsung artiin aja nggak Bang sambil gue ketik? Tadi gue bilang kayak gitu, mau langsung artiin aja dah. Iya, langsung aja Bang diinin Bang. Langsung aja Bang, diterjemahin Bang. Iya Bang, langsung gue ketik deh Bang. Niatnya begitu. Untuk mempersingkat waktu lah. Iya. Atau Gitu. boleh Mbak Im langsung ini Im, biar kita langsung ketik Im. Iya, Pres. Gimana, Pres? Gua- Menurut Antum, Pres? Gue kayak gitu tadi karena gue emang gak paham.